Majikan, selamat datang di teman cerita. Yang kali ini kita dapat kiriman cerita dari teman kita namanya Ardi. Nah, Ardi ini tuh cerita kalau katanya belum lama ini dia tuh nonton konten YouTube-nya Detektif Astral yang membahas tentang sebuah benda pusaka berupa keris, di mana keris itu juga katanya digunakan untuk syuting film pusaka, gengs. Ini kita lihat cuplikannya dulu ya. Udah. Kamu mau nanya apa? Mungkin namanya apakah agak Aki getar ya aku ya. Nah, di situ disebutkan kalau katanya keris itu sakti banget, masa sampai bisa berdiri sendiri karena memang ada penunggunya. Dan tahu nggak sih, masa katanya penunggunya itu kakek-kakek yang udah ada di dalam keris itu sejak tahun 1986. Udah pada lahir belum lo? Kali aja nih ada angkatan kakek lu gitu yang pada nonton. Tapi sih katanya ya, sosok kakek-kakek tersebut tuh nggak jahat, lebih ke netral gitu ya, karena penjaga kerisnya aja nih. Gue rasa sih jahatan mantan lu. Dan setelah ditelusuri, benda pusaka itu tuh katanya juga nggak pernah sih sebenarnya digunakan untuk apa, misalkan berperang ataupun nusuk orang pada zaman dulunya tuh. Kan udah dari 1986 itu si kakek. Istilahnya ini kerisnya bersih begitu ya. Ya soalnya kan udah umum kalau cerita-cerita di Indonesia nih, suka banyak memang yang melihara benda-benda pusaka model keris-kerisan begitu. Dan isinya memang beragam, ada yang baik, ada yang jahat juga, takut. Nah makanya si Ardi ini langsung ke-trigger waktu nonton kontennya Detektif Astral itu, karena dia juga punya pengalaman dengan keris-kerisan, gengs. Jadi Ardi ini tuh pernah bekerja sebagai penjaga villa dari orang yang menjabat di pemerintahan daerah, gengs. Ya tapi kita nggak bisa sebutin nama daerahnya ya, main aman aja. Villanya pokoknya sebuah rumah yang besar, di mana Ardi ini selain menjadi satpam penjaga ya, dia juga bersih-bersih kalau misalkan tuan rumahnya yang kita panggil aja Pak Noto ya, itu datang gitu loh. Karena Pak Noto ini nggak tinggal di sana. Namanya juga villa, jadi buat tempat singgah atau berlibur aja. Dimana bersih-bersihnya berarti nggak tiap hari. Ya tadi misalkan kalau Pak Noto ini mau berlibur atau buat ketemu sama simpenannya alias istri sirinya tuh ada namanya Bu Sari. Baru nanti tuh villanya dibersihin. Jadi biasanya yang lebih sering kesana itu malah si Bu Sari nih, bawa apa teman-temannya ataupun keluarganya juga nginep seminggu gitu kan, abis itu balik. Dan di villa itu juga menjadi sebuah tempat koleksi barang-barang dari Pak Noto, macam apa lukisan, patung-patung, furnitur-furnitur antik, pokoknya koleksinya si Pak Noto lah. Kalau untuk cerita horor di rumah itu sendiri sebenarnya nggak ada awalnya. Walaupun ada satu patung yang menurut si Ardi ini serem banget, kayak patung cewek penari gitu, matanya soalnya kelihatan hidup, namun nggak pernah kenapa-napa juga itu patung. Cuma perasaan si Ardi aja kalau ngeliat itu patung, serem gitu doang. Nah tapi suatu hari si Bu Sari ini pernah manggil semacam orang pintar ke situ, namanya Ki Agung. Perihal katanya si Bu Sari ini sering ngalamin hal-hal aneh macam apa, mimpi buruk, rep-repan, tapi di rumahnya sendiri, bukan di villa itu ya. Makanya dia suka lari ke villa karena merasa ketakutan di rumahnya sendiri. Yang dia curigai karena katanya mungkin kayaknya ini ada yang ngusilin dia begitu. Dimana Pak Noto ini kan punya banyak ciwi-ciwi lain ya yang gak dinikahin. Macam Bu Sari lah dikawinin siri doang. Selainnya, banyak banget tuh cewek-cewek. Jadi si Bu Sari ini semacam apa ya, merasa ingin diincar gitu kedudukannya sama cewek-ceweknya Pak Noto. kalau ngerebut kedudukan istri sah agak gak mungkin. Soalnya Pak Noto ini memang cukup punya nama yang bisa-bisa heboh kalau nanti cerai sama istri sahnya terus diganti nama perempuan lain, nih bisa karirnya ntar turun. Makanya sebenarnya posisinya Bu Sari ini cukup terancam lah katanya baca ngincer. Nah ternyata si Ki Agung ini tuh bilang kalau Bu Sari ini sering merasa lebih aman di villa tersebut karena memang banyak benda-benda koleksi dari Pak Noto yang ada penunggu-penunggunya. Itu kan banyak banget barang-barang antik ya, dimana kiriman-kiriman dari luar itu nggak bisa masuk karena banyak penunggu di villa tersebut dari benda-benda antik milik si Pak Noto. Dan kalau kata si Ardi sendiri, Bu Sari ini orangnya sih baik, walaupun ya image-nya apa sih istri siri gitu kan, perebut suami orang dan segala macam, tapi Kak Ardi ini baik gitu loh, nggak sengak nggak apa. Ya Bu Sari sendiri juga sering curhat soalnya masalah tentang dirinya tuh yang katanya sering diganggu ke si Ardi. Tapi kalau Ardi sendiri selama kerja di situ nggak pernah ngerasain ada apa-apa dan gimana-gimana juga. Jadi dia waktu itu dengerin aja. Nah waktu itu ceritanya mau ada pemilihan ketua daerah gitu periode baru. Nah sampai sebulan sebelum hari H pemilihan ketua daerah itu, Ki Agung ini tuh datang lagi tuh ke villa. Tapi kali itu bukan untuk menemui Bu Sari. Bu Sari malah nggak ada, melainkan menemui Pak Noto. Jadi Pak Noto ini sampai datang ke villa yang padahal nggak ada Bu Sari ya, itu untuk menemui si Ki Agung. Ya karena sebelumnya si Ardi kan udah pernah ketemu Ki Agung ya, jadi pas ngeliat dia kayak, iya ada apa lagi nih? Kok sampai sekarang Pak Noto tuh yang menemui Ki Agung gitu loh. Dan pas turun dari mobil, si Ki Agung juga bawa kotak gede gitu warna hijau. Ya Ardi nih mikir, paling itu barang buat koleksi pribadinya Pak Noto ya, biasa kan benda-benda antik begitu. Sampai akhirnya Ki Agung nih pulang, Ardi dipanggil tuh sama Pak Noto buat ke dalam. Di situ Ardi ngeliat Pak Noto lagi megangin keris gitu kan dengan kotak hijau besar yang tadi dibawa sama Ki Agung. Pak Noto di situ cerita tuh sambil membangga-banggakan keris tersebut. Dibilang kalau katanya keris ini tuh nggak sembarangan dibuat. Terdiri dari berbagai macam besi dengan jenis tertentu aja. Pokoknya ada 7 jenis besi-besi yang dipakai yang nggak semua orang bisa memiliki keris ini, kata si Pak Noto. Ya Ardi nggak paham kayak,
ngangguk-ngangguk aja gitu ya. Lah bosnya yang ngomong dengerin baik lah. Macam kayak ketawa karir gitu, nanggapin omongan atasan. Iya Pak, begitu. Sampai Pak Noto bilang ke Ardi untuk menjaga keris ini ya, jangan sampai ada orang yang ngambil atau maling nih ke dalam villa. Ya Ardi kan, siapa? Ya selama ini kan dia juga yang jagain itu villa yang berisi banyak benda antiknya mah aman-aman aja. Ya udah dibilangin gitu doang, macam ini ada bapak-bapak yang dapat mainan baru terus pingin pamer aja udah si Pak Noto tuh. Karena malamnya Pak Noto ini pulang balik nggak nginep. Ya bisa kan Bu Sri juga kagak ada di situ. Nah besoknya di sana tuh Ardi tuh punya temen anak daerah situ juga namanya Jaka. Si Jaka ini suka nongkrong-nongkrong nyamperin si Ardi buat ya ngobrol-ngobrol lah sambil ngerokok, namanya pengangguran si Jaka. Nah waktu itu si Jaka nih ngomongin tentang pemilihan kepala daerah yang lagi diikutin sama si Pak Noto. Ya maksudnya mau ngajak taruhan. Kira-kira tuh bos lu bakal kepilih nggak? Ya si Ardi tentunya dukung bosnya sendiri dong. Tapi si Jaka nih bilang, kayaknya nggak bakal menang deh kali ini soalnya saingannya berat-berat. Gimana kalau kita taruhan? Nah pas lagi ngobrol-ngobrol berdua gitu tentang taruhan, ini siang-siang ya, Ardi ngeliat dari jendela villa tuh di dalam ada kakek-kakek kurus. Ya kaget dong si Ardi. Siapa tuh kok ada kakek-kakek di dalam villa? Maling apa gimana kan takutnya? Dia langsung masuk tuh nyamperin ke dalam rumah, tapi dilihat nggak ada siapa-siapa di dalam. Sampai si Jaka kan nyusul ya nanyain kenapa Di? Ya si Ardi kan bingung dengan apa yang dia lihat barusan tadi. Nah singkat cerita akhirnya pas hari pemilihan, terus pengumuman ya, Pak Noto menang. Ya udah berarti si Jaka kan kalah taruhan tuh harus bayar ke Ardi lah. Tapi si Jaka ternyata asbun aja waktu itu. Sebenarnya dia kagak punya uang lah, nganggur. Dikiranya prediksi dia yang bener dan bakalan dapat uang malah dari si Ardi. Gimana sih lu? Dan setelah pemilihan itu, Pak Noto ini juga nggak pernah datang ke villa lagi. Ya mungkin sibuk ya merayakan kemenangannya dengan kolega-kolega dan segala macam di sana kan punya pekerjaan baru. Bu Sari pun juga sama, udah jarang banget balik ke villa semenjak terakhir kali ketemu Ki Agung yang waktu itu. Ya mungkin udah dikasih ajian atau jimat jadi dia tidak perlu berlindung ke villa lagi kali ya. Ardi juga nggak tahu sih sebenarnya kenapa-napanya. Alhasil maksudnya si Ardi juga jadi jarang bersih-bersih. Lah ngapain gak ada orang yang datang? Dia kan tidurnya juga di belakang villa tuh, jadi bangunannya terpisah sama bangunan villa utama. Namun ya masih satu lahan. Nah singkat ceritanya lagi, setelah kira-kira udah mau sebulan semenjak tadi pemilihan kemenangan Pak Noto, Ardi ini lagi tidur-tiduran ya, tahu-tahu hujan deras. Yang memang dari kemarin selama beberapa hari ini hujan terus di sana. Sampai di dalam villa tuh ada beberapa titik yang rembes bocor. Jadi si Ardi ini kalau hujan sibuk tuh ngepel sama nadahin ember gitu kan, kalau udah penuh ya dibuang airnya. Nah waktu itu si Jaka kan sempat kalah taruhan tapi kagak bisa bayar. Akhirnya disuruh bantuin Ardi lah karena kan bocor tuh parah kan. Jadi tiap bocor pokoknya PR begitu loh. Hari pertama, hari kedua sampai hari ketiga nih tetap masih deras hujan. Waktu si Ardi sama si Jaka lagi beres-beres lagi ngepel segala macam ya, bersihin bocor tuh, mereka kan ngobrol-ngobrol nih. Si Jaka nyeliat tuh kayak, enaknya nih kalau punya banyak duit nih kayak si Pak Noto, rumahnya bocor tapi yang bersihin orang lain. Punya rumah segede gini cuma buat nyimpen barang koleksi sama ketemuan sama istri siri. Nasib kayak jomplang banget hidup ya. Ya si Ardi cuma ketawa doang kan dengan celotehannya si Jaka. Habis itu si Jaka ngomong lagi, ini kira-kira barang-barang di sini dibeli pakai uang halal apa enggak ya dia? Orang kok pada bisa kayak begini? Korupsi kali ya? Ya si Ardi kan jawab, ya udahlah bukan urusan gue selama gue digaji. Lagi ketawa-ketawa begitu nih, si Jaka mendadak diem. Ya si Ardi kan nanya, kenapa loh? Jaka bilang, Di, itu kok tadi di sana ada kakek-kakek lewat tuh siapa? Bapaknya Bu Sari? Ya si Ardi kan langsung noleh ya ke arah yang ditunjuk sama si Jaka, tapi nggak ada apa-apaan. Apaan lo, orang nggak ada siapa-siapa di sini, kata si Ardi. Dari situ si Jaka langsung kayak diam aja, tadinya kan bacot ya, langsung diam aja kayak orang ketakutan dan minta buru-buru balik padahal kerjanya belum selesai. Ngibrit dia pulang ke rumah. Lah si Ardi kan kayak, belum selesai nih. Asem banget si Jaka, mana kerjanya baru separuh. Terus dia mikir kan, maksudnya tadi kakek-kakek siapa yang dimaksud Jaka? Jadi keingetan lagi si Ardi sama sosok kakek-kakek yang pernah dia lihat juga tuh yang waktu dulu tuh, hampir yang sebulan lalu tuh di dalam villa juga kan. Karena mendadak jadi merinding, dia buru-buru juga balik ke kamarnya tuh di belakang. Ninggalin kerjaannya, yang penting bocornya udah pada ditadahin sama ember. Malamnya si Ardi ini denger radio di bangunan belakang sana sambil ngerebus air buat ngopi. Jadi ada pantry tersendiri lah di belakang. Dari situ dia ngeliat tahu-tahu lampu-lampu di dalam villa nyala, gengs. Jadi awalnya pas dia lagi ngerebus air tuh mati. Lagi bengong-bengong, pleng, nyala. Loh, siapa? Berarti ada orang masuk dong dan nyalain lampu. Apa Pak Noto sama Bu Sari datang ya? Itu kan posisinya si Ardi lagi di belakang. Jadi emang nggak bisa lihat ada mobil atau siapa yang datang dari depan. Ya makanya dia langsung buru-buru pakai payung buat masuk ke dalam villa. Itu masih hujan keadaannya. Tapi kok dilihat-lihat ternyata nggak ada yang datang, gengs. Sampai si Ardi ngeliat ke halaman depan, nggak ada mobil soalnya. Nggak mungkin Pak Noto atau Bu Sari datang kagak pakai mobil. Nah pas lagi ngelongok begitu, tahu-tahu terdengar ada suara orang batuk-batuk dari belakang. Ya langsung
Nengok kan si Ardi, ya tapi nggak ada siapa-siapa. Di situ dia takut nih antara takut setan sama takut maling. Ya sebagai penjaga kan tugasnya untuk mengamankan itu villa ya. Akhirnya si Ardi ngecek lah tuh ke seluruh bagian di dalam rumah. Nah di situ si Ardi jelas banget ngelihat ada kakek-kakek yang lewat di depannya. Jalan pelan biasa aja. Tapi kan si Ardi sempet kaget ya. Sama dia disamperin tuh dikejar kakek-kakeknya. Dan terlihat si kakek-kakek itu masuk ke dalam kamar tamu. Cuma pas Ardi menuju ke kamar tamu buka pintu, nggak ada. Wah, fix hantu orang tadi masuk sini kan. Ketakutan ya langsung keluar lagi menuju gerbang depan, ke pos satpam di depan, bukan ke bangunan belakang. Di sana dia ngatur nafas kan karena abis deg-degan. Yang baru kali itu dia bener-bener ngelihat jelas sosok hantu selama kerja di villa itu. Sebelumnya mah kagak pernah. Dia mikir, aduh gimana nih? Masalahnya lagi-lagi tugasnya dari situ kan buat jaga, jadi kagak bisa kabur lah. Cuma Ardi mikir, kenapa tahu-tahu ada sosok begitu? Selama ini sebenarnya gue nggak pernah diliatin loh. Tapi si Ardi langsung keingetan loh. Wah kan tadi lagi ngerebus air buat kopi lah, belum dimatiin itu kompor. Langsung lari dia ke pantry belakang. Namun untuk ke bagian belakang itu memang tidak harus masuk ke dalam villa ya, jadi kan bangunannya terpisah. Dan bener aja pas kesana kompornya masih nyala. Ya sama dia langsung dimatiin kan, airnya juga udah sampai habis ya mendidih. Tahu-tahu dia denger lagi tuh ada suara kakek-kakek batuk persis di belakangnya. Cuma pas nengok lagi nggak ada siapa-siapa. Dan tiba-tiba dari dalam villa nih kayak ada suara orang-orang pada ketawa macam lagi ada acara. Ardi bener-bener merinding parah dari situ tuh. Dia langsung lari nih mau balik ke kamarnya ngumpet. Tapi pas dia buka pintu kamarnya, ada kakek-kakek yang tadi lagi duduk di ranjangnya, gengs. Si Ardi langsung keluar, lari kabur sampai ke depan pagar. Dia coba nelfonin si Jaka tuh, minta buat datang nemenin. Tapi sama si Jaka nggak diangkat-angkat. Sementara di dalam villa terlihat lampu-lampunya tiba-tiba pada mati. Tadi kan nyala ya terakhir kali ya. Nah di situ si Ardi juga ngelihat ada kepala si kakek yang ngintip dari jendela. Ya si Ardi langsung ngibrit lari ke tempatnya Jaka. Ternyata si Jaka udah tidur, makanya tadi nggak ngangkat telepon, udah tidur di rumahnya. Ya dibangunin sama si Ardi, digedor-gedor kan dibilang ada setan di villa, ada setan di villa. Ya si Jaka kan juga langsung bilang ya kalau tadi pas lagi ngepel dia juga lihat tuh sosok kakek-kakek lewat. Terus gimana dong ini? Si Ardi minta numpang nginep aja malam ini di tempatnya Jaka itu. Ya sama si Jaka mah boleh-boleh aja. Namun masalahnya si Ardi bilang lagi, dia belum sempat ngunci-ngunci pintu villa. Pagar kan juga belum dia kunci, tadi dia ngibrit. Ya maksudnya si Jaka, temenin gue bentar lah ngunci-ngunci doang. Awalnya si Jaka mah ogah ya. Tapi karena si Ardi maksa, dibilang, ya kan lu kalah taruhan tadi juga belum kelar bantuin kerjanya. Sekarang udah bantuin kunci-kunci villa aja makanya. Setelah perdebatan tuh akhirnya ya udah Jaka mau nemenin. Dengan catatan nggak masuk ke villa ya udah kunci terus kita pergi begitu loh. Ya udah mereka balik tuh ke villa. Pas ke sana dilihat semua pintu kebuka, gengs. Jadi pagar tuh udah kebuka lebar. Ya karena mungkin memang angin ya kan, hujan ada anginnya tuh kencang. Tapi masalahnya pintu-pintu villa itu juga pada kebuka. Ya terakhir kali waktu ditinggal itu kan belum kebuka, cuma belum kekunci aja. Ya dia panik takutnya ada maling masuk. Jadi dia sama Jaka langsung nutupin pintu tuh dari luar. Nah dari dalam kedengeran ada kayak suara orang berisik. Si Jaka kan pokoknya nggak mau ikut masuk ya dari tadi, bilangnya udah kita tutup pintu abis itu pergi. Sampai si Jaka bilang udahlah biarin, kalau ada maling di dalam kita kunciin aja dari luar. Tapi kan Ardi beban ya, dia punya tanggung jawab buat mastiin nggak ada barang-barang di dalam yang hilang. Akhirnya Ardi yang masuk nih, tapi ya udah si Jaka disuruh standby aja di luar. Jadi kalau malingnya misalkan kabur gitu bisa ketangkep nih sama Jaka. Nah pas Ardi masuk, dia menuju ke sumber suara-suara berisik yang kayak ada suara kayak dipukul-pukul gitu, gitu loh. Yang ternyata sumbernya terdengar dari kamar utama. Nah Ardi ini kan megang semua kunci ya, karena kan dia memang beresin semua ruangan termasuk kamar utama kalau Panoto sama Bu Sari ke sana. Nah awalnya pas dicek tuh pintu kamarnya dalam keadaan kekunci. Ya maksudnya kalau ada maling di dalam harusnya nggak mungkin bisa masuk, gimana caranya orang kekunci nih? Cuma dari dalam kedengeran mas suaranya ribut ya, kayak gitu loh. Ya udah sama Ardi akhirnya dibuka. Ternyata suaranya berasal dari lemari baju, gengs. Lemarinya itu tuh dari jati asli yang berat banget. Nah dari dalam situ ada kayak sesuatu di dalamnya tuh yang membuat berisik, entah tikus atau apa gitu mungkin ya. Pas Adi mau nyoba buka lemarinya dikunci tuh. Tahu-tahu pintu kamarnya ketutup sendiri. Ya Adi kaget kan. Dia langsung buka pintunya lagi tuh, untung nggak kekunci. Dia keluar dari kamar itu. Tapi tiba-tiba, bruk, itu lemari tadi jatuh, gengs, jatuhnya ke samping. Masalahnya itu kan berat jati. Lah kok bisa jatuh sendiri, sampai miring jatuh ke samping. Ardi mau coba berdiri lagi kagak kuat, dia beratnya setengah mati. Akhirnya si Ardi keluar lagi tuh buat manggil Jaka bantuin ngangkat lemari. Tapi ya Jaka nggak mau masuk. Karena takut disalahin, Ardi pun nelfon Panoto. Untungnya diangkat tuh, masih jam 8 malam soalnya. Laporan kan bilang, Pak itu lemari di kamar Bapak tadi kayak ada sesuatu di dalamnya berisik gitu, tiba-tiba jatuh sendiri Pak. Saya mau benerin ngangkat lagi tapi nggak kuat karena berat. Cuman Ardi nggak cerita ya tentang penampakan kakek-kakek yang dia lihat. Si Panoto pun kayak kaget telepon kayak, ya ampun saya lupa Di, itu lemari ada kerisnya dari Ki Ageng waktu itu. Saya lupa kalau malam ini tuh jadwal keris itu harus dicuci, dimandikan. Wah, bisa gawat nih, mana sekarang saya lagi di luar kota. Gini aja Di, kamu buka itu lemarinya nggak apa-apa, kuncinya ada di bawah kasur. Kamu mandikan ya sebelum jam 12 malam. Tolong ya Di, karena kalau enggak ini saya bisa celaka nih. Ya dengar begitu kan si Adi kayak,
Wah Pak, saya nggak ngerti cara mandiin keris gimana. Saya nggak ngerti yang gitu-gituan Pak. Tapi di telepon nih Panoto bilang kalau akan memandu si Ardi. Karena itu berkaitan dengan keselamatannya katanya si Panoto. Nanti pokoknya kamu saya kasih bonus, udah tenang aja. Ya namanya perintah dari bos ya, si Ardi kan kagak bisa nolak nih. Dia bilang tuh ke Jaka, udah yuk katanya nanti mau dikasih bonus nih sama Panoto. Cuma mandiin keris doang kok. Ya si Jaka yang awalnya takut-takutan ya dengar kata ada bonus gitu langsung kayak berubah pikiran. Setan versus uang. Ya milih uang. Peduli setan katanya. Ya akhirnya sesuai dengan arahan Panoto, Ardi ini disuruh nyari bahan-bahan kayak disuruh nyari jeruk nipis sama kembang begitu. Ya udah pokoknya Ardi sama Jaka kan langsung nyari ya. Kalau jeruk nipis mah gampang, ada warga di sana yang nanam, metik aja udah tinggal nyolong. Mohon maaf ya, ini kan ceritanya si Ardi ya. Kita sendiri juga suka kesel kok di rumah kita kan nanam pohon cabe nih. Itu suka hilang mulu diambilin tetangga. Yuk. Empet emang rasanya ya, emang curhat dadakan. Nah kalau kembang waktu itu katanya Ardi sama Jaka ke kuburan. Di sana tuh ada yang jual bunga tabur, gengs, biasa lah. Yang penting kan katanya ada bunga kenanganya tuh yang wangi. Udah tuh pokoknya si Panoto bilang lagi di telepon kalau di dalam lemari tuh ada bubuk warangan apa warangan gitu namanya. Ya jujur kita juga nggak tahu apaan, pas kita searching katanya semacam bubuk buat bersihin begitu ya kayaknya ya. Ya udah mereka balik ke villa memantapkan diri nih, langsung lari menuju kamar utama. Ardi nyari kunci di bawah kasur dan ketemu ada. Ya dia buka lah itu lemarinya, yang untungnya mah jatuhnya kan ke samping ya, bukan ngablak ke depan gitu. Jadi kalau ke samping kan pintunya tetap masih bisa dibuka di depan dan terlihat ada kotak hijau tuh yang goyang-goyang. Panoto tuh bilang untuk nyipratin air yang sudah dicampur kembang dulu biar kotaknya diem nih buat ngasih tanda mau dimandikan. Ya udah dilakuin sama si Ardi gitu kan, dicipratin 3 kali dan benar kotaknya diem. Pas dibuka, ya itu keris yang waktu itu dilihat sama si Ardi yang dipamerin sama si Panoto. Sementara Panoto masih ditelepon nih mandu. Tahap pertama si Ardi disuruh mencelupkan keris itu ke dalam air kembang yang tadi buat nyiprat tuh. Jadi udah ada baskom diisi kembang tabur dari kuburan. Habis itu digosok pakai jeruk nipis katanya. Setelah itu dipindahkan ke air yang udah diisi sama bubuk warangan tadi. Nah pas kerisnya dicelup ke air warangan, toto airnya langsung berubah jadi hitam pekat gitu dan bau menyengat. Panoto bilang itu proses karatnya aja kali. Setelah itu disuruh dipindahkan lagi ke air biasa. Nah tapi di situ posisinya air biasanya ini belum disiapin. Perkara baskom cuma ada 2 tuh. Tadi kan yang buat bunga sama buat air warangan. Akhirnya si Jaka disuruh buang air yang berisi kembang tadi buat diganti dengan air biasa aja udah. Ganti sana ke kamar mandi. Si Jaka bawa itu baskom kan. Tapi kalau ditunggu-tunggu, ini Jaka nggak balik-balik, lama bener. Sampai si Ardi teriak-teriak manggil Jaka, Jaka, cepetan, lama banget ngambil air doang. Tapi nggak ada sautan dari si Jaka. Akhirnya sama si Ardi dicek tuh kamar mandinya kebetulan bukan di dalam kamar utama, soalnya di luar. Sementara kerisnya masih dicelupin di air warangan. Nah pas Ardi ke kamar mandi, Jakanya kagak ada, cuma ada baskom, udah kosong baskomnya. Lah, kemana ini orang? Ya Ardi panik kan, tapi di handphone tuh masih nyambung ke Panoto tuh. Yang nanyain kenapa ini lama banget, cepetan sebelum jam 12 harus diselesaikan. Itu udah jam 10 soalnya. Tadi kan ada adegan nyari bahan ini itu ya. Ya udah dari situ si Ardi ngisi air di baskom kan, terus balik ke kamar. Tapi pas dilihat kerisnya udah berdiri tegak di lantai, geng. Sampai Ardi kan kaget gak berani masuk dia. Tapi Panoto bilang untuk tetap menyelesaikan. Jadinya sama si Ardi, kerisnya itu diguyur dikit-dikit. Dalam keadaan kerisnya berdiri, jadi kayak diguyur-guyur gitu, gengs. Terus dilap, dibersihin pakai sabun. Yang katanya pas dilap-lap gitu, kerisnya berdiri tegak, gak goyang gitu loh. Sampai dikeringin juga keras, gak goyang sama sekali. Dan terakhir si Panoto ini memandu Ardi buat mengucapkan kalimat. Kanjeng Keaya geng kasih, dipun caos idahar arum sekar arum. Wilujeng sak briat kulo, angsalo kebekjan, kemulian, keluhuran, kebinggahan, kesembadan, paringana sandang, rezeki lekang agung. Setelah itu keris yang tadi berdiri tegak nih langsung jatuh ke lantai, tring. Nah Ardi disuruh meletakkan keris itu lagi ke dalam kotaknya. Tapi lemarinya masih tetap miring begitu ya, si Ardi kan nggak kuat ngangkat. Besok aja lah kalau ada orang minta bantuan. Pokoknya sama Ardi itu kotak keris dimasukin ke dalam lemari yang masih miring, habis itu ditutup, dikunci. Nah pas Ardi mau keluar tuh, dia ngelihat ada sosok perempuan di sebuah cermin, gengs. Jadi di kamar itu kan ada sebuah cermin besar yang full body itu panjang dari jati. Nah di situ tuh ada perempuan dengan badan yang serem banget kayak bukan manusia normal ya. Rambutnya putih panjang sekaki, matanya hijau menyala, dan ada taringnya juga kecil. Ardi gemeter banget, sampai kakinya tuh kayak nggak bisa diangkat, nggak bisa digerakin karena ngelihat sosok itu di cermin. Dan tiba-tiba sosok tersebut keluar, gengs, dari cermin. Ardi teriak sambil merem kan. Dia teriak-teriak tuh terus ketakutan tuh. Dan pas dia melek lagi, sosok itu udah berdiri di depan mukanya. Ya Ardi tambah kenceng teriak dan langsung merem lagi kan. Dia merasakan nih ada tangan yang megang kepalanya terus rasa panas banget katanya. Dengan sekuat tenaga si Ardi langsung gerak, dia lari sambil masih nutup mata. Yang sampai-sampai pundaknya ini kemetok dinding dan HP-nya jatuh. Cuma nih Ardi tetap lari tuh keluar rumah. Kabur sampai ke rumahnya Jaka. Dan ternyata Jaka ada di sana. Jadi katanya pas Jaka tuh ke kamar mandi, dia dilihatnya sama sosok kakek-kakek yang makanya dia langsung kabur pulang ke rumah.
rumah. Nah pokoknya malam itu si Ardi nggak berani balik lagi ke villa. Dia menginap tuh di tempatnya Jaka yang padahal keadaannya villanya masih belum dikunci-kunci loh. Perkara bener-bener ditampakin sama sosok wanita itu sampai berasa dipegang kan. Ih trauma banget si Ardi. Jadi sebenarnya percuma ya, sempet kan mereka balik ke situ buat niatnya ngunci pintu, ujung-ujungnya kagak dikunci juga. Paginya baru balik tuh mereka. Betapa terkejutnya si Ardi nemuin ada dua pria di dalam villa yang kayak ketakutan meringkuk di dalam kayak, siapa kalian? Yang langsung dipegangin kan sama si Ardi sama si Jaka kan? Dua orang itu langsung sujud-sujud tuh ke Ardi. Kayak, ampun bang, udah pencarian aja bang, nggak apa-apa bang, ampun bang. Ternyata dua orang itu tuh waktu subuh-subuh sempet mau maling karena ngeliat pagar sama pintu villa tuh ngablak kebuka. Tapi pas ke dalam, mereka katanya ngeliat ada sosok wanita yang serem banget, terus nggak bisa gerak sampai mematung kakinya. Sampai akhirnya pas pagi-pagi itu Ardi masuk, terus megang mereka, baru lemes tuh kakinya bisa digerakin. Ya tapi karena belum ada barang apa-apa yang diambil, jadinya mereka ini nggak bisa diproses di kepolisian. Ya udah dilepaskan. Yang jatuhnya berarti kayak cuma semacam masuk ke dalam properti orang aja ya. Ardi tentunya juga langsung telepon Pak Noto kan, karena kan di situ handphonenya diambil lagi di dalam villa kan kemarin ketinggalan. Dia ceritain kejadian semalam dan Pak Noto dibilang, katanya berarti penghuni keris itu udah memilih kamu sebagai pemilik barunya. Selamat ya Di. Setelah ini hidupmu akan berubah. Terima kasih banyak, nanti bonusnya akan saya transfer. Lah si Ardi kan bingung, maksudnya gimana? Terus itu sosok yang di villa bagaimana? Dia kan jadi nggak berani tidur di sana lagi ya? Trauma banget abisnya kejadian semalam itu. Sampai mikir nih, aduh apa resign aja kalau begini ya, tapi kalau resign kerja apaan saya? Kalau aja nih dia punya tabungan banyak buat biaya sementara gitu kan sambil nyari kerja baru, masalahnya nggak punya tabungan. Ya iseng lah dari situ dia nelfonin teman-temannya buat nyari ada kerjaan nggak. Semua teman-temannya rata-rata bilang ada nih gitu loh. Sampai si Ardi bingung sendiri, waduh, pilih yang mana nih? Akhirnya si Ardi milih ada kerjaan satpam di gedung kantor gitu. Disuruh udah lusa datang aja lu buat interview katanya. Ya udah si Ardi sambil mikirin cara nih gimana bilang ke Pak Ardi buat berhenti kerja. Soalnya dia bener udah trauma dan kayak mikir kayaknya ada sosok-sosok tersebut memang semenjak ada keris itu di dalam villa deh. Sebelumnya soalnya kan aman-aman aja si Ardi kerja di situ. Makanya karena kejadian semalam ya udahlah si Ardi udah takut udah mantap dia buat berhenti. Siangnya nih dia beli bubur buat makan. Nah di depan tukang buburnya nih ada rumah gede gitu pinggir jalan persis. Ditulisin banner dijual. Ya Ardi kan lagi ngobrol-ngobrol aja sama tukang buburnya kayak, rumah segede gitu berapa duit ya, mana pinggir jalan kan strategis. Si tukang bubur nih bilang, denger-denger sih 8M itu yang punya pindah ke luar negeri kata pembantunya kemarin. Buset 8M duit semua tuh. Ya udah cuman omongan ngalor ngidul aja. Nah pas lusanya si Ardi kan ketemu nih sama teman yang rekomendasiin jadi satpam di gedung kantor. Yang mana 2 hari sebelumnya si Ardi jadinya tidur di tempat Jaka. Tapi kali itu ya villa udah pada dikunci-kunciin ya. Karena Ardi pokoknya udah bener-bener nggak berani tidur di sana lah. Mikirnya juga kan mau pindah kerja. Nah pas di sana setelah diinterview dibilang Ardi diterima dan bisa mulai kerja minggu depan. Ya udah seneng dia. Makanya dia nelfon Pak Noto untuk minta izin berhenti karena alasannya dia bilang mau pulang kampung orang tuanya sakit. Maksudnya bohong ya biar diizinin aja udah. Tapi Pak Noto bilang, kamu jangan asal ucap ya Ardi. Saya nggak keberatan kalau kamu berhenti. Nanti supir saya ke sana pokoknya untuk ambil kunci. Tapi ingat hati-hati dengan perkataanmu. Si Ardi kan mikir lah, nih Pak Noto cenayang apa bagaimana kok bisa tahu kalau dia lagi bohong. Udah nih abis itu si Ardi masih ngobrol-ngobrol kan sama temennya itu. Temennya nanya, itu villa bos lu yang lu kerja ini kan masih di jalan ini kan? Ya pokoknya nyebutin nama daerahnya lah. Iya emang kenapa kata si Ardi? Tanyain bos lu tuh rumahnya dijual nggak? Kan katanya jarang ditempatin kan, sayang-sayang tuh. Soalnya bos gue ini lagi nyari-nyari villa katanya di daerah sana. Lumayan kalau bisa ntar kita dapat komisi bagi 2 kata si temannya si Ardi. Ya Ardi kan langsung terlintas rumah yang dijual di depan tukang bubur tuh. Lah kan masih di situ-situ juga. Dibilang ada nih malah lebih strategis di depan jalan, rumahnya juga bagus. Singkat cerita Ardi jadi maklar rumah tersebut lah dan dijual tuh bareng temennya tadi sama bosnya temennya kan. Dan boy, rumahnya harga 8M. Mereka dapat persenan 5% alias 400 juta dibagi 2, 200 juta. Rezeki nomplok nggak tuh? Coba mimpi apa tuh bisa dapat uang 200 juta dari persenan jual villa yang mahal begitu ya? Nggak pernah kepikiran sama Ardi, orang kemarin cuma makan bubur doang ngeliatin itu. Dan prosesnya kayak cepet banget, nggak sampai seminggu. Karena si bos temennya itu emang beneran lagi nyari. Dan langsung tertarik karena waktu itu duluan juga ada yang tertarik juga tuh, ada yang mau nawar. Jadi langsung dipanjar sama bosnya. Kayak berat, cair komisinya. Sampai temennya bilang, wah gila lu hoki banget nih. Emang udah takdir kali ya kita nih ketemu ya. Lu nanyain kerjaan ke gua nanyain rumah ke lu. Pokoknya Ardi gerang bukan main lah sampai dia nelfon nih orang tuanya di kampung. Buat mau transfer duitnya buat bener-benerin rumah di sana. Ya orang tuanya seneng kan. Tapi ibunya bilang katanya kebetulan juga nih bapak sakit. Minta tolong tadinya mau pinjam uang ke kamu tapi bapak nggak mau. Ya Ardi tapi kan langsung udah berapa butuhnya ya punya 200 juta. Hingga akhirnya Ardi ini serah terima kunci tuh ke supirnya Pak Noto yang datang ke villa. Ternyata datangnya juga sama Bu Sari tuh siang-siang.
aja. Sekalian lemarinya tuh dibenerin tuh sama Ardi kan. Jadi supir, si Ardi sama si Jaka tuh gotongan tuh ngangkat lemari. Tapi setelah itu si Jaka langsung buru-buru keluar lagi. Walaupun siang-siang dia takut lah pokoknya sama itu villa. Pas udah kunci diserahkan ke supirnya Panoto, si supirnya dibilang, itu titipannya Panoto katanya keris yang di dalam lemari udah diambil. Ya Ardi bingung kan. Hah, Panoto nggak bilang apa-apa, itu kerisnya masih saya taruh di dalam lemari kok. Dan pas mereka buka, ya bener, kotaknya itu masih di dalam lemari kan, kotak hijau itu, dan dibuka masih ada juga kerisnya. Nah, si supirnya bilang ke Ardi supaya diambil aja, dibawa, katanya itu dari Panoto. Tapi kan Ardi kayak, nggak usah, saya nggak mau. Tapi si supirnya maksa. Ya Ardi kan tetap nggak mau, ya ngapain? Nah, dari situ si Bu Sari akhirnya ngomong ke Ardi, udah ambil Di, jangan ditolak. Karena ternyata katanya siapapun pemilik dari keris itu akan mendapatkan apa yang diinginkan atau menjadikan ucapannya itu kenyataan. Karena Bu Sari sendiri sudah mengalaminya juga. Dan akhirnya dia memberitahu Panoto agar dirinya tuh terpilih menjadi ketua daerah. Jadi keris itu tuh diambil sama Panoto untuk menjadikannya terpilih menjadi kepala daerah. Namun, kepemilikan keris itu tuh harus dipindahkan atau dihibahkan sebelum genap sebulan. Karena kalau tidak, si pemilik keris inilah yang akan menanggung akibatnya. Jadi ternyata di malam Panoto ini nyuruh Ardi mandiin keris, semuanya memang sudah disetting. Panoto ini bukannya lupa, tapi memang sengaja dan memandu Ardi untuk memandikannya, di mana itu adalah proses pemindahan kepemilikan keris. Karena kan ada mantra juga yang diucapkan di akhir tadi tuh. Nah, Bu Sari bilang, kalau semua ini udah terjadi, ya mungkin kamu merasa dijebak, tapi sekarang nggak ada yang bisa kamu lakukan. Saran saya, ya udah, kamu manfaatkan aja keris ini sebaik-baiknya dan hibahkan nanti sebelum genap 1 bulan. Tenang aja, semuanya akan baik-baik aja asalkan kamu bisa menghibahkannya dan kamu akan mendapatkan segala manfaatnya. Dengar begitu ya si Ardi syok lah. Ya udah, akhirnya kerisnya dia bawa sambil kayak masih haheho. Yang jujur sebenarnya Ardi nggak mau berhubungan dengan hal-hal macam begitu karena kan dia menganggapnya hal itu musyrik ya. Ya Ardi soalnya sebelumnya kan nggak tahu sama sekali dia mandiin keris perkara disuruh sama si bosnya biar penunggunya katanya nggak ngamuk gitu, bukan tujuannya buat minta ini itu. Ya katanya sih dikasih bonus, tapi kan bonus dari si bos bukan dari makhluk itu. Dia juga merasa bersalah banget dengan orang tuanya yang sakit. Jangan-jangan waktu itu karena perihal ucapannya ke Panoto yang waktu minta resign kan alasannya orang tuanya sakit, kejadian beneran tuh. Dan berobatnya juga pakai duit dari rezeki dadakan yang sepertinya ya memang karena keris ini. Karena tidak ingin terjerumus terlalu jauh, Ardi ini sempat loh datang ke Ustadz. Namun Ustadznya dibilang kalau keris itu adalah benda pusaka yang kuat banget nih energinya. Ya udah, memang si Ardi ini tidak bisa berbuat apa-apa. Cara satu-satunya hanya berpasrah sama Tuhan aja. Dan ternyata setelah diterawang, memang sosok penghuni keris itu adalah sosok wanita yang seram itu. Sementara sosok kakek-kakek yang ada di villa itu tuh nggak jahat. Dia adalah penunggu dari salah satu benda pusaka yang ada di sana juga, yang merasa terganggu dengan energi penunggu keris itu. Ya soalnya kan banyak benda-benda antik ya, koleksi dari Panoto di sana juga. Dari situ si Ardi mencoba untuk berpasrah memang. Dan dia berjaga banget dengan tutur katanya, takut kejadian beneran. Namun singkat cerita nih, sewaktu menjelang hari H atau genap sebulan semenjak dia menjadi pemilik keris itu, kotak kerisnya nih goyang-goyang hebat di dalam kamar kosnya. Jam 6 sore maghrib-maghrib. Udah ketakutan kan si Ardi. Sampai tahu-tahu di kaca, dia melihat penampakan sosok wanita itu muncul lagi. Sebelum sosok itu keluar dari kaca, Ardi langsung ngambil itu kotak kerisnya dan keluar. Ardi bingung nih harus ngapain karena malam ini nih genap 1 bulan. Hampir sama kejadian waktu itu tuh. Yang pokoknya dia selalu teringat kata-kata Bu Sari untuk menghibahkan keris tersebut sebelum genap sebulan kan. Ardi mikir nih, aduh hibahin ke siapa? Akhirnya dia telepon Jaka. Dibilangin tuh semuanya kayak, lu bakal dapat rezeki nomplok nih pokoknya. Tapi Jaka kagak mau. Telepon lagi ke teman satpamnya itu tuh, yang satpam kantor. Namun teman satpamnya itu juga nggak mau, takut karena ada konsekuensi kalau nggak bisa berhasil hibahin nih nyawa taruhannya nih kayak sih. Ardi kan lagi kebingungan. Akhirnya dia keliling tuh nyari orang naik motor. Udah nggak bisa mikir jernih karena panik kan. Dia lewat nih ada toko jual barang-barang antik masih buka. Di pelangnya tertulis jasa cuci logam, kuningan dan lain-lain. Ya udah Ardi nekat masuk ke situ tuh ke dalam nanya bisa nyuci keris nggak? Yang jaga katanya bapak-bapak tua. Dibilang ya bisa karena ternyata memang dilihat di dalam sana banyak keris-keris juga. Wah pas banget. Begitu si Ardi ngeliatin kerisnya ke si bapak itu dibilang wah ini keris mahal nih, ada penunggunya ya pasti ya? Ya si bapak itu mungkin udah pengalaman ya sama benda-benda antik. Ya Ardi bilang, iya ini punya bos saya, tapi orangnya lagi di luar kota, minta tolong dimandikan, soalnya saya nggak ngerti. Ini ada kertas doanya juga, dikasih tuh sama si Ardi. Ya diterima kan sama si bapak-bapak, dibilang, ya ini paling 2 jam kali ya mas, ditunggu apa ditinggal? Ardi bilang, udah ditunggu aja pak. Maksudnya biar langsung dikerjakan sebelum jam 12. Kalau ditinggal takutnya baru dikerjain besok itu sih ya, Ardi bisa celaka. Ya udah si bapak itu menyanggupi. Dan dicuci sama si bapaknya ya. Dan setelah baca mantra yang ada di kertas itu, Ardi langsung ngasih uang di meja dan dia lari keluar sampai diteriakin sama si bapaknya kayak dipanggil-panggil. Kaget maksudnya kok tau-tau kabur si Ardi. Pokoknya si Ardi naik motor dengan perasaan bersalah sama si bapak itu. Perlu keberanian buat balik lagi ke sana dan menceritakan semuanya ke si bapaknya ya. Yang jelas tapi memang di malam itu Ardi udah nggak ngerasain ada gangguan-gangguan lagi. Hidupnya kembali normal dan tenang. Sampai akhirnya dia memantapkan diri untuk balik ke tempat barang-barang antik itu setelah kira-kira seminggu kemudian. Toh si bapaknya ini kan dipikir masih punya waktu ya 3 minggu lagi. Ya Ardi waktu dibilangin sama Bu Sari kan juga setelah
semingguan tuh pas serah terima kunci villa. Tapi pas Ardi kesana, tokonya udah tutup. Besoknya kesana lagi, emang udah tutup. Kata toko-toko yang di sampingnya, udah pindah mas sekitar 3 hari yang lalu, nggak tahu kemana. Ya Ardi bingung loh gimana cara ngasih tahu si bapak ini kalau kerisnya ntar harus dihibahkan sebelum genap sebulan. Dan sampai sekarang Ardi nggak tahu gimana kabarnya si bapak itu karena nggak berhasil ketemu. Apakah si bapak itu selamat karena sudah menghibahkan ke orang lain atau tidak? So, itu cerita dari Ardi mengenai pengalamannya sempat menjadi penjaga villa dan sempat punya keris pusaka juga secara tidak sengaja. Sampai sekarang pun dia merasa bersalah dengan si bapak pemilik toko antik itu karena nggak tahu nasibnya bagaimana. Nah, gara-gara ceritanya si Ardi ini pun gue jadi keinget. Waktu itu gue ngeliat nih ada trailer film horor Indonesia terbaru judulnya Pusaka. Dimana waktu gue lagi baca-baca sinopsisnya, itu katanya film Pusaka ini tuh menceritakan tentang sekelompok orang nih yang mendapatkan teror mengerikan di sebuah rumah megah gitu orang kaya ya, dari seorang kolektor memang benda-benda antik macam kayak arca, prasasti, senjata-senjata zaman dulu yang berusia ratusan tahun, ya mirip-mirip sama si Panoto. Dan karena isinya benda-benda antik begitu, tadinya itu rumah mau dijadikan museum aja sekalian. Tapi sewaktu ada sekelompok yang mau ngesurvei rumah tersebut buat dijadikan museum, mereka malah tidak sengaja melepas sebuah kutukan dari sebuah benda pusaka yang ada di sana. Nah, dari situlah teror dimulai. Pokoknya trailernya serem banget, yang setannya pada ngejar. Kalau ditanya, ini ngejar nggak setannya? Ngejar! Ya kalau ngejar-ngejar begitu kan yang bikin kita takut ya, apalagi horornya tipe-tipe yang hobrut begitu, alias horor brutal, bikin ngilu liatnya, tapi bikin penasaran juga. Dan fun fact-nya lagi, pas gue cari tahu tentang film ini, kan kita kepo abisnya yang ngeliat trailernya bagus banget. Ternyata keris pusaka yang bisa berdiri sendiri yang udah dibahas tadi kita di awal yang katanya ada di Detektif Astral tuh, itu adalah keris yang sama yang dipakai buat di film Pusaka ini, gengs. Jadi nggak kaleng-kaleng ya? Pakai benda pusakanya beneran ada penjaganya, bukan cuma properti syuting bohongan begitu dari gabus. Gokil, makanya makin penasaran kita kepo. Kalau nggak percaya, kita tonton sama-sama nih trailernya nih. Project ini harus jalan. And we only have 3 days buat survei. Bangunan udah kayak benteng gini mau dijadiin museum. Ini kita baru masuk aja udah bisa lihat banyak benda pusaka. Keris yang melukai Mbak Sandra. Itu punya kutukan. Mbak Sandra, Pemiliknya akan hilang akal. Kita bakal mati. Sebenarnya cuma kita bakalan pulang sebentar lagi. Tuh kan keren banget ya, bener-bener hobrut, horor brutal. Yang main juga keren-keren, ada Sarefada Anis, Syahla Hisham, Susan Same, Ajel Dito, Uli Triani, Joseph Kara, Slamet Raharjo, Coki Anwar. Bintang top semua itu mah. Jadi kayaknya memang film Pusaka ini tuh mau mengemas cerita tentang warisan budaya Indonesia yang dibalut dengan nuansa horor. Apalagi tadi tuh properti syutingnya pakai benda pusaka beneran yang sakti, ada penunggunya. Tadi kita lihat di trailer kan tayangnya tuh tanggal 18 Juli ya, 2024 ini. Berarti berapa minggu lagi tuh? Nah, nanti kita harus nonton pokoknya, biar bisa update-update nih, relate nggak sama ceritanya Ardi tadi tuh. Jadi penasaran kan sama film Pusakanya? Kira-kira aura kakek penunggu keris pusaka itu tuh bakal keluar dari dalam film nggak ya? Perkara itu filmnya pakai keris beneran. Ya udah majikan, thank you semuanya udah nonton ya. Kalau kalian punya cerita yang mau sharing-sharing juga, boleh email ke sini. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut cerita